Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Aditya Warman dari program studi hukum keluarga Islam semester 5. Di sini saya akan membuat video materi tentang perlindungan anak dan hak anak untuk memenuhi tugas final hukum perlindungan perempuan dan anak. Dosen pengampu Ibu Nur Aki Fardejanur, AMD, BING, SHMH. Oke, baik. Untuk pembahasan pertama tentang pengertian perlindungan anak. Jadi, perlindungan anak adalah segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Nah, adapun dasar hukum perlindungan anak di Indonesia mencakup Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 336 Tahun 1990. Perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mencakup berbagai aspek seperti perlindungan anak dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak, serta pekerja anak. Undang-undang ini juga mengatur tanggung jawab berbagai pihak, termasuk orang tua, pemerintah, dan masyarakat dalam memastikan anak mendapatkan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan mereka. Nah, pemerintah juga diwajibkan menyediakan kebijakan dan program perlindungan anak, termasuk layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Nah, mengenai prinsip-prinsip perlindungan anak, yang dimana 4 prinsip utama dalam Konvensi Hak Anak yang harus dijunjung tinggi dalam setiap upaya perlindungan anak. Yang pertama, non-diskriminasi, yang artinya itu semua anak berhak mendapatkan perlindungan tanpa memandang latar belakang. Yang kedua, kepentingan terbaik bagi anak. Setiap keputusan harus mempertimbangkan dampak yang terbaik untuk anak. Dan yang ketiga, hak untuk hidup, bertahan, dan berkembang. Anak berhak mendapatkan kebutuhan dasar untuk tumbuh optimal. Dan yang keempat, hak partisipasi. Anak berhak menyuarakan pendapatnya dalam hal yang berkaitan dengan dirinya. Adapun hak-hak anak yang harus dilindungi yang dimana diakui oleh Konvensi Hak Anak dari Undang-Undang Perlindungan Anak meliputi yang pertama, hak kelangsungan hidup. Nah, maksud arti dari hak kelangsungan hidup yaitu hak atas identitas seperti akta kelahiran, kewarganegaraan, dan hak mendapatkan makanan, air bersih, dan tempat tinggal yang layak. Yang kedua, hak perlindungan, yang dimana hak perlindungan ini dari perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, atau seksual, atau perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan perdagangan anak, dan perlindungan dari keterlibatan dalam konflik bersenjata, perlindungan dari pernikahan anak dan pekerja anak. Adapun yang ketiga tentang hak perkembangan, di mana hak perkembangan ini maksudnya hak atas pendidikan yang berkualitas dan hak mendapatkan waktu bermain dan rekreasi, dan hak mendapatkan informasi yang layak bagi perkembangan anak, dan hak atas kebebasan beragama dan budaya. Yang terakhir, hak partisipasi, di mana hak mengemukakan pendapat dan didengar, dan hak berorganisasi dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan yang terakhir, hak mengakses informasi sosial sesuai usia. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pelanggaran hak anak.
Nah, berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang sering terjadi. Yang pertama, kekerasan fisik. Yang kedua, eksploitasi ekonomi atau termasuk pekerja anak. Yang ketiga, perdagangan anak. Yang keempat, pelecehan dan kekerasan seksual. Yang kelima, pernikahan anak dan kehamilan remaja. Yang keenam, diskriminasi terhadap anak berdasarkan gender, status sosial, atau kondisi disabilitas. Nah, adapun upaya perlindungan anak, beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi anak dari berbagai bentuk pelanggaran haknya. Yang pertama, peran keluarga. Yang kedua, peran sekolah. Yang ketiga, peran pemerintah dan masyarakat. Dan yang keempat, peran organisasi dan lembaga sosial. Yang pertama, peran keluarga, yang dimana memberikan kasih sayang dan lingkungan yang aman, mengajarkan nilai-nilai moral dan etika, dan mendukung pendidikan dan perkembangan anak. Yang kedua, peran sekolah, yang dimana peran sekolah di sini harus menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif, mencegah perundungan atau seperti bullying, dan mengajarkan hak dan kewajiban anak. Yang ketiga, peran pemerintah dan masyarakat, di mana pemerintah harus menyediakan kebijakan dan regulasi untuk perlindungan anak, mengawasi penerapan undang-undang perlindungan anak, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak anak. Yang terakhir, peran organisasi, yang dimana itu memberikan bantuan hukum dan advokasi bagi korban kekerasan anak, dan menyelenggarakan program rehabilitasi dan pendampingan psikososial, dan menyediakan layanan pengaduan bagi anak yang mengalami kekerasan. Nah, adapun materi tentang mekanisme pengaduan dan penanganan kasus, yang dimana jika terjadi pelanggaran terhadap hak anak, beberapa mekanisme pengaduan yang dapat digunakan. Yang pertama, Call-Center atau KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Yang kedua, layanan SAPA 119 atau Sistem Pengaduan Kekerasan Anak dan Perempuan. Dan yang ketiga, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian. Dan yang keempat, Lembaga Perlindungan Anak atau LPA di berbagai daerah. Jadi, kesimpulan dari perlindungan anak itu merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Dan hak anak harus dijaga dan dilindungi agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Dan kesadaran serta tindakan nyata dan mendukung hak anak akan menciptakan generasi yang lebih baik di masa depan. Dan di mana itu juga pemerintah membuat kebijakan yang pro terhadap perlindungan anak. Sekolah menjadi ruang strategis untuk memberikan pendidikan moral bagi anak. Pondok pesantren menjadi ruang pembelajaran agama, kedewasaan berpikir, dan akhlak mulia. Keluarga menjadi aktor utama dalam membentengi moral dan akhlak anak, serta mengawasi aktivitas anak selama di rumah, dan masyarakat umum berpartisipasi dalam bidang preventif atau pencegahan, pengawasan, dan pelaporan kasus anak. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.